Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kali ini saya akan menjelaskan suatu materi yaitu sejarah proses lahirnya Pancasila. Pancasila merupakan cerminan cita-cita luhur yang tertanam dalam budaya dan peradaban bangsa Indonesia. Bukan sekedar daftar frasa, Pancasila memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai landasan negara. Warisan agung bangsa Indonesia yang dikenal Pancasila perlu dilestarikan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pemahaman dan penerapan cita-cita Pancasila, kita dapat membangun bangsa yang maju, berkeadilan, dan sejahtera. Latar belakang sejarah. Para pendiri bangsa terutama termotivasi untuk mempertimbangkan pembentukan negara berdasarkan kondisi yang keras dan tidak adil yang berlaku di Indonesia selama masa kolonial. Setelah pertimbangan yang cermat, Pancasila dinilai sebagai pilihan terbaik untuk menciptakan negara yang otonom, bersatu, berdaulat, adil, dan sukses bagi Indonesia. Tujuan utama lembaga yang didirikan oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 ini adalah untuk mempersiapkan dan melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Meskipun didirikan oleh para penjajah, BPUPKI berfungsi sebagai wadah bagi para pemimpin nasional untuk mengembangkan sistem politik yang akan menjadi landasan Indonesia yang merdeka. Pidato lahirnya Pancasila telah meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Pidato ini menunjukkan kemampuan bangsa Indonesia untuk menghasilkan ide-ide cemerlang yang patut dicontoh untuk semua orang. Prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pancasila masih berlaku hingga saat ini dan menjadi landasan bagi pertumbuhan bangsa Indonesia. 5 Sila Pancasila. Titik balik yang signifikan dalam pengembangan prinsip-prinsip yang mendasari negara Indonesia adalah pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. 5 prinsip yang dikemukakan menjadi model bagi Pancasila sebagaimana yang berlaku saat ini. Sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, setiap konsep memiliki hakikat yang sama, meskipun urutannya berbeda-beda. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sejarah gerakan kemerdekaan Indonesia, Panitia 9 memegang peranan penting. Berkat kerja keras dan pemikiran yang cermat dari para anggotanya, lahirlah Piagam Jakarta yang menjadi dasar kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Piagam Jakarta direvisi menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang berlaku saat ini. Perubahan Piagam Jakarta. Perubahan rumusan sila pertama Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa merupakan keputusan yang sangat bijaksana. Keputusan ini menunjukkan bahwa para pendiri bangsa memiliki visi yang jauh ke depan untuk membangun negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nilai-nilai toleransi dalam keberagaman yang terkandung dalam sila pertama ini merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Pengesahan Pancasila. Setelah melalui proses konseptualisasi yang panjang yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan, Pancasila akhirnya disetujui sebagai dasar negara Indonesia. Setelah sehari proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat PPKI melakukan pengesahan tersebut. Sidang PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI merupakan organisasi penting yang memegang peran besar dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945. PPKI bertugas melanjutkan kerja Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Kosakai. Panitia ini memiliki misi utama untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan, memindah kekuasaan, serta membentuk Undang-Undang Dasar atau UUD dan Tata Kenegaraan Republik Indonesia. Insinyur Soekarno ditunjuk sebagai Ketua PPKI dengan Muhammad Atta sebagai wakilnya, serta Bapak Ahmad Subarjo sebagai penasihat. Selesai sudah presentasi saya pada kali ini.
Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.